Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Pengwilahi Astono Musidam Sekaring Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini masih ketemu lagi dengan saya, Pak Monyong, di dalam Wedar Aksara Jawa, menjelaskan tentang makna Jawa di dalam penjelasan filsafat kuno. Beberapa hari yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam, maka perintahnya hari ini kita harus melepaskan diri dari kesombongan. Hari ini saya akan bahas tentang aksarongo, ngeracut busananing manungso, melepaskan diri dari sifat-sifat manusia yang egois, sombong, takabur, ria, dengki, tamak, serakah, korup, nepotis, dan semuanya. Nah, apa sebenarnya yang diperintahkan di dalam Wedar Aksara Jawa? Salah satunya adalah kita bagaimana memahami kembali tentang tulisan Jawa, memahami kembali tentang makna-makna Jawa, memahami kembali tentang filsafat-filsafat Jawa. Yang kemarin pada waktu pertemuan dengan kawan-kawan saya SMID, teman-teman dari PRD Plus katanya Nelson, ada Heru, ada ada Sardioko, ada Yuska, kami menyampaikan mungkin hari ini berbeda apa yang saya sampaikan dengan yang lalu. Kalau kawan-kawan dulu pada waktu mahasiswa sudah mengkonsep tentang beberapa tuntutan terhadap pemerintahan Orde Baru, hari ini saya ingin memberikan tuntutan baru kepada pemerintah, yaitu kembalikan aksara Jawa untuk dipahami dan dipelajari oleh kaum muda. Jadikan materi pembelajaran Jawa, tulisan Jawa itu ditulis dan dipahami, dipakai oleh bangsa kita sendiri. Mohon kepada pemerintah untuk jalan-jalan sudah ditulis aksara Jawa. Kalau nanti di Batak bisa ditulisi dalam huruf abugida, ada Toba, ada Simalungu, ada Pakpak. Kalau di Sunda tulisi aksara Sunda. Nanti ke depannya Indonesia akan diteliti oleh sekian miliar penduduk seluruh dunia, karena kita Nusantara memiliki lebih dari 17 aksara Indo. Kalau menurut Presiden kemarin ada berapa, 710.300 bahasa. Itu masih penelitian berdasarkan akademis. Tapi untuk di dalam tulisan saja itu sudah sangat banyak. Maka jika tidak kita kembali kepada nilai-nilai luhur, tidak hanya dalam proses spiritual, ini banyak yang belum memahami bahwa kembali kepada tulisan Jawa itu sebenarnya kembali kepada nilai luhur. Kembali kepada tulisan Jawa berarti sudah berkehendak sama dengan apa yang ditetapkan leluhur. Jadi ini saya katakan, ketika kita kembali dalam aksara Jawa dan aksara Kawi, Palawa, Sansekerta, Abukida, Incung, Karincing, Pakpak, Simalungun, Toba, Lontara, Bali, huruf-huruf itu berarti kita selaras. Yang selaras masih sementara sebagian. Bali masih menggunakan huruf Bali. Jawa Tengah dan Jogja masih menggunakan huruf Jawa. Tapi Jawa Tengah juga tidak semua. Hanya mungkin sekarang Pekalongan, Batang, Solo menggunakan huruf Jawa. Kita berkali-kali menyurati dan menyampaikan
tidak tahu apakah memang kalau kita kembali kepada huruf Jawa itu menurut pemerintah itu tidak move on. Tapi sebenarnya yang tidak move on adalah sistem pemerintah kita yang menurut saya tidak sekedar gagal memahami budaya. Pemerintah hanya bisa memahami kesenian dan rapat-rapat tentang kesenian, tapi tidak memahami budaya. Untuk menegaskan budaya itu sebenarnya ya harus kepada tulisan budaya dalam huruf Jawa, bukan dalam tulisan Latin bahasa asing. Bu, de ada, ya aya itu masih tulisannya pakai B, masih tulisan Barat. Sesungguhnya itu kita sudah ingkar dan berkhianat kepada tulisan dan ajarannya. Ajarannya di tulisan itu. Saya terima kasih saudara-saudara kemarin pada pertemuan. Sebenarnya tidak kepingin saya menjelaskan tentang hal prinsip karena saya dipaksa oleh kawan-kawan untuk maju di pertemuan SMID. Saya katakan saya berbeda. Saya punya pemahaman sendiri terhadap masa depan anak cucu saya. Jadi saya lakukan ini untuk masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Nusantara ke depan ini harus kembali kepada tulisan Jawa. Untuk di Kalimantan harus kembali kepada tulisan Iban, tidak huruf Latin. Jadi kalau seumpama Balikpapan tulisan Iban, di Kalimantan punya huruf sendiri. Ini baru benar. Kebudayaannya masih dijaga. Kalau ada tulisannya tetap terjaga dan lestari. Jadi kita ke sana ke Kalimantan ada tulisan Iban, kita kerasa kita di Kalimantan. Kita ke Bali tulisannya huruf Bali, kita sekarang ada di Bali. Jadi terasa bahwa kita sebenarnya sudah perintah seperti itu. Tinggal pemerintah sadar atau tidak. Sudah sekian ratus video yang saya buat untuk saya minta kepada pemerintah. Kalau tidak bencana alam akan semakin banyak. Gempa, longsor, ini sudah mulai gelap lagi. Akan terjadi bencana hujan di mana, angin ada di mana. Kami sudah merasakan betul penderitaan. Kita semakin menderita sebenarnya. Kebudayaan dijajah, tulisan. Coba kalau sudah tulisan kita itu pakai tulisan itu, apa yang mau diakui? Kalau hanya kesenian tarian boleh lah, tapi kalau tulisan langsung ditetapkan huruf Jawa dipakai, huruf Kawi dipakai, huruf Pallawa. India pun tidak akan pernah bisa tahu bahwa yang dia pelajari mereka itu sama dengan orang di sini di Indonesia yang belajar Arab. Nanti malah dianggap huruf Arab miliknya orang Jawa, repot nanti. Sama huruf Sanskerta sudah diakui. Sebenarnya hurufnya orang-orang di India itu huruf Brahmi, orangnya India. Tapi karena sudah belajar dari tanah Nusantara tentang Hindu di Nusantara, maka tulisannya Sanskerta. Itu mohon dipahami. Saya lebih tepat menekankan kepada kembalinya seluruh huruf Nusantara, huruf Jawa yang paling utama, untuk menjadi materi pendidikan sehingga Nusantara ke depan jangan berpikir tentang kekuasaan, berpikir masa depan anak cucu kita. Saya katakan lagi, saya tekankan prinsip pada anak cucu kita akan mewarisi apa. Itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Rahayu, rahayu satu Om Shanti, Shanti Om Wilahing Maston Musidam sekarang Bangla. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.